Pada sistem pencernaan, pakan akan masuk melalui paruh dan selanjutnya menuju ke esofagus. Dari esofagus akan masuk ke crop atau yang biasa disebut dengan tembolok. Di dalam crop, pakan akan berada di crop selama kurang lebih 3-4 jam. Selanjutnya, pakan akan menuju ke proventriculus, lalu ke gizzard atau yang biasa disebut dengan ampela. Di gizzard ini akan terjadi proses pencernaan secara mekanik. Selanjutnya, akan menuju ke usus halus. Di usus halus ini ada percabangan yang disebut dengan sekum. Selanjutnya akan dikeluarkan ke kloaka. Pada sistem respirasi unggas, oksigen akan masuk melalui hidung lalu disalurkan melalui trakea. Nah, di ujung trakea tersebut ada percabangan paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat banyak sekali bronkeolus dan alveolus, yang dimana alveolus ini merupakan tempat pertukaran antara oksigen dan karbon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada unggas betina. Yang pertama ada ovarium. Ovarium merupakan tempat pembentukan dari sel ovum. Setelah ovarium ada infundibulum. Nah, di infundibulum ini merupakan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Setelah infundibulum ada magnum. Di magnum ini merupakan tempat terjadinya pembentukan albumin. Selanjutnya akan berlanjut menuju ke ismus. Di ismus akan terjadi pembentukan sel lapisan tipis dan selanjutnya akan berlanjut menuju ke uterus. Nah, di uterus ini merupakan tempat yang paling lama karena di sini terjadi proses pembentukan cangkang. Setelah cangkang terbentuk, maka telur akan dikeluarkan menuju ke kloaka.
pada organ reproduksi ternak jantan ini, yang pertama ada testis. Testisnya di sini masih sangat kecil karena umur ternaknya masih sangat muda. Testis sendiri berfungsi sebagai tempat penghasil sperma dan tempat untuk sekresi hormon steroid, endokrin, dan testosteron. Selanjutnya ada epididymis yang berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kaudal epididymis. Selanjutnya ada vas deferens yang berfungsi untuk pematangan sperma dan tempat penyimpanan sperma sementara sebelum diejakulasikan. Dan yang terakhir di pangkalnya itu ada proctodium. Karena ternak unggas tidak memiliki penis, maka ada proctodium. Selanjutnya ada organ ekskresi. Nah, di organ ekskresi ini ada sepasang ginjal. Di ginjal ini merupakan tempat pembentukan urin. Urin yang sudah terbentuk akan disalurkan menuju ureter. Setelah itu akan dikeluarkan langsung melalui kloaka. Penyakit yang pertama yaitu ND. Penyakit ND ini disebabkan oleh paramycovirus. Penyakit ini biasanya menyerang organ pencernaan, pernapasan, dan syaraf pada unggas. Gejalanya yaitu pembengkakan pada kelopak mata, pendarahan pada seka. Selanjutnya ada penyakit Gumboro. Penyakit ini disebabkan oleh virus dari famili Byrnaviridae. Penyakit ini timbulnya dengan gejala ayamnya lemas, sayap menggantung, serta terjadi diare. Selanjutnya ada penyakit AI atau yang biasa disebut avian influenza. Penyakit ini disebabkan oleh influenza tipe A. Gejala yang timbul yaitu pial dan jenggernya berwarna ungu. Berdasarkan pemaparan tentang penyakit sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ayam yang saya gunakan untuk praktikum ini merupakan ayam yang sehat dan bebas dari penyakit karena tidak memiliki tanda-tanda sebagaimana ayam yang terkena penyakit. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih.